Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Safira Hyun Audina dengan NIM 185221015 Program Studi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya ingin mengajak kalian bercakap-cakap tentang jurusan yang saya ambil nih, yaitu Teknik Biomedis. Sebenarnya, apa sih teknik biomedis itu? Teknik biomedis merupakan jurusan gabungan antara ilmu teknik atau engineering dengan kesehatan atau ilmu medis. Mungkin jurusan teknik biomedis ini masih terdengar asing di telinga kita, karena pemerintah Indonesia melakukan penyerapan ilmu pengetahuan tentang teknik biomedis ini dari luar negeri. Jika kita pikirkan, mengapa pemerintah Indonesia melakukan penyerapan ilmu pengetahuan teknik biomedis ini dan membuka peluang bagi para sumber daya manusianya untuk mempelajarinya lebih dalam? Ya, karena selama ini pemerintah Indonesia selalu melakukan impor alat-alat kesehatan ke negara lain. Di samping itu, kebutuhan alat-alat kesehatan semakin meningkat yang disertai dengan semakin beragamnya penyakit. Di sini kita mengetahui bahwa semakin berkembangnya zaman, semakin beragam pula jenis penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Oleh karena itu, diharapkan lulusan teknik biomedis ke depannya dapat memberikan kontribusi untuk Indonesia. Kontribusi jenis apa saja yang dapat diberikan oleh lulusan teknik biomedis ini? Nah, yang pertama, laboratorium kesehatan. Laboratorium kesehatan merupakan tempat di mana teknologi-teknologi yang berhubungan dengan alat-alat medis digunakan untuk melakukan penelitian-penelitian yang berguna untuk pasien dan juga masyarakat luas. Oleh karena itu, pengetahuan yang dimiliki oleh sarjana teknik biomedis terkait alat-alat medis sangatlah diperlukan. Yang kedua yaitu rumah sakit. Rumah sakit sebagai pusat kesehatan masyarakat merupakan konsumen utama alat-alat medis, di mana teknologi kesehatan digunakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, dibutuhkan seseorang yang ahli di bidang teknologi alat-alat medis yang betul-betul mengetahui seluk-beluknya, sehingga rumah sakit tidak asal membeli alat-alat kesehatan yang tidak memiliki manfaat dan kualitas yang baik. Dalam hal ini, sarjana teknik biomedis hadir sebagai konsultan untuk pembelian alat-alat medis sekaligus sebagai insinyur yang melakukan perawatan terhadap alat-alat medis yang dibeli di rumah sakit. Yang ketiga, perusahaan obat atau farmasi. Lulusan teknik biomedis juga bisa bekerja di perusahaan-perusahaan farmasi yang membuat dan mensuplai obat-obatan untuk digunakan oleh rumah sakit dan masyarakat umum. Di perusahaan ini banyak digunakan alat-alat guna produksi obat-obatan. Oleh karena itu, lulusan dari teknik biomedis ini dapat bekerja dengan tugas maintenance, operasional, ataupun quality control alat-alat kesehatan yang digunakan pada perusahaan tersebut. Yang keempat, lembaga penelitian. Lembaga penelitian juga dapat menjadi salah satu pilihan bagi sarjana teknik biomedis untuk mengisi kegiatan pasca kampusnya. Pada lembaga penelitian tersebut, sarjana teknik biomedis mempunyai tugas untuk melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan alat-alat medis yang nantinya akan berguna untuk ilmu pengetahuan kesehatan dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, instansi pemerintahan. Lulusan dari teknik biomedis juga dapat bekerja di instansi-instansi pemerintahan yang berkaitan dengan kompetensi di bidang teknik biomedis, seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan juga Kementerian Perindustrian. Berikutnya, tenaga pendidik. Apabila seorang lulusan teknik biomedis tidak ingin terjun ke dunia industri, alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan menjadi dosen. Mengingat masih sangat sedikit program studi teknik biomedis yang dibuka di perguruan tinggi di Indonesia, prospek kerja menjadi dosen di bidang teknik biomedis ini sangatlah terbuka lebar dengan adanya peluang dibukanya program studi teknik biomedis di perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta. Last but not least,
Seorang sarjana teknik biomedis dapat menjadi seseorang pengusaha yang mendirikan perusahaan yang memproduksi alat-alat medis. Dengan ilmu dan keterampilan yang didapat selama kuliah, bukan tidak mungkin hal tersebut dapat dilakukan oleh seorang sarjana teknik biomedis. Apalagi hampir semua alat-alat medis yang digunakan di Indonesia merupakan hasil impor dari luar negeri. Nah, sangat beragam bukan? Setelah ini, saya ingin membahas tentang proposal yang akan saya ajukan pada saat skripsi nanti. Nah, di sini saya tertarik untuk mengangkat tema terkait hidrasi. Mengapa hidrasi? Karena menurut saya, cairan atau air merupakan hal yang sangat sepele namun tidak dapat disepelekan. Ini merupakan proposal yang nantinya akan saya ajukan pada saat skripsi nanti. Dengan mengusung tema hidrasi, akhirnya saya menemukan judul yaitu WFIL, Water Flexibility Filter and Detector, alat pendeteksi tingkat hidrasi melalui warna urin. Nah, ini merupakan lembar pengesahan naskah proposal. Di sini saya dibantu oleh Ibu Riris Rulaningtyas STMT sebagai pembimbing 1 dan Bapak Akif Rahmatillah STMT sebagai pembimbing 2. Berikut merupakan kata pengantar dari proposal skripsi saya. Nah, dengan adanya kata pengantar ini, saya berharap proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pada khalayak umum. Nah, ini merupakan daftar isi dari laporan skripsi yang saya buat. Yang pertama yaitu pada halaman pertama berisi lembar pengesahan naskah proposal. Pada halaman kedua berisi kata pengantar. Pada halaman ketiga berisi daftar isi. Pada halaman keempat berisi daftar gambar. Pada halaman kelima sampai keenam berisi bab 1 pendahuluan yang di dalamnya termuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Pada halaman 7 hingga 8 berisi studi pustaka yang di dalamnya termuat hubungan antara konsumsi air dengan ginjal, hubungan antara warna urin dengan kesehatan ginjal, protein urin, serta detektor protein dalam urin. Pada halaman 9 hingga 12 berisi tentang metode penelitian yang di dalamnya termuat tempat dan waktu penelitian, alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian, prosedur penelitian, dan studi literatur. Dan yang terakhir pada halaman 13 termuat daftar pustaka. Nah, ini merupakan daftar gambar yang saya gunakan dalam penyusunan proposal skripsi. Yang pertama yaitu warna urin, yang kedua reagen biuret, yang ketiga skema sensor TCS 3200, dan yang keempat yaitu rangkaian buzzer. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Nah, sebenarnya apa itu hidrasi? Hidrasi merupakan suatu proses yang terjadi ketika ion dikelilingi oleh molekul-molekul air yang tersusun dalam keadaan tertentu. Tingkat hidrasi memengaruhi kesehatan dan kerja organ dalam tubuh. Kurangnya konsumsi cairan menyebabkan masalah kesehatan seperti disfungsi ginjal, gangguan keseimbangan elektrolit, hipotensi, menurunnya kesehatan, menurunnya kesadaran, head injury, kerusakan pada otak, kejang, bahkan shock hipovolemik yang berisiko mengalami kematian. Berdasarkan bahaya yang ditimbulkan sebagai efek dari dehidrasi, menjadi bukti bahwa air merupakan hal yang tidak dapat disepelekan. Nah, alat pendeteksi kadar hidrasi ini sudah pernah diteliti sebelumnya. Hal yang membedakannya adalah terdapat detektor kandungan protein dalam urin jika seseorang mengalami masalah terhadap fungsi kerja ginjalnya. Kandungan protein dalam urin menjadi indikator bahwa seseorang mengalami masalah pada ginjalnya. Artinya, terjadi kebocoran pada ginjal sehingga tidak dapat melakukan aktivitasnya secara total. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini saya mengangkat 3 rumusan masalah.
Yang pertama yaitu bagaimana warna urin dapat memengaruhi kadar hidrasi seseorang. Yang kedua yaitu bagaimana cara kerja wafel sehingga dapat mendeteksi kadar hidrasi seseorang melalui warna urin. Dan yang ketiga yaitu jika seseorang mengalami masalah ginjal, bagaimana cara kerja wafel sehingga dapat memfiltrasi air dan protein. Nah, yang ketiga yaitu batasan masalah. Di sini saya hanya mengambil satu batasan masalah, yaitu hanya mendeteksi sekaligus memfilter air dan protein, tidak termasuk zat lain yang terkandung dalam urin. Yang keempat yaitu tujuan penelitian. Sebenarnya apa sih tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini? Yang pertama yaitu mengetahui tingkat hidrasi seseorang sebagai uji preventif maupun represif melalui urin seseorang. Yang kedua yaitu mengetahui cara kerja wafel dalam mendeteksi kadar hidrasi seseorang. Dan yang ketiga yaitu mengetahui ada atau tidaknya masalah ginjal melalui filter wafel. Ini dia manfaat yang saya harapkan dapat memberikan pengaruh kepada banyak orang. Yang pertama yaitu meningkatkan kewaspadaan masyarakat mengenai bahaya dehidrasi. Yang kedua merupakan langkah preventif ataupun represif yang dapat dijadikan acuan seseorang untuk menjaga dan meningkatkan gaya hidup sehat melalui konsumsi air yang cukup. Dan yang ketiga yaitu mengetahui kesehatan organ tubuh terutama ginjal melalui tingkat hidrasi sehingga dapat terjaga dan terjadi penyesuaian kebutuhan konsumsi air dengan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Selanjutnya, bab 2 studi pustaka. Yang pertama, berisi hubungan antara konsumsi air dengan ginjal. Nah, air merupakan konsumen utama dalam tubuh manusia, sehingga asupan air ini sangatlah penting. Ginjal merupakan organ yang penting dalam tubuh manusia. Ginjal memiliki peran dalam menyaring darah dalam tubuh, mengeluarkan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh, menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, serta menjaga tekanan darah. Konsumsi air putih yang cukup merupakan satu hal yang baik dalam menjaga kesehatan fungsi ginjal. Dengan mengonsumsi air putih dalam jumlah yang cukup, aliran darah menuju ginjal akan berlangsung secara baik. Jika ginjal mengalami penurunan aliran darah, maka dapat memperburuk fungsi ginjal itu sendiri, bahkan merambat pada kerja jantung yang semakin berat. Yang kedua, hubungan antara warna urin dengan kesehatan ginjal. Nah, warna urin memberikan banyak petunjuk terkait kesehatan manusia. Salah satunya adalah kesehatan fungsi ginjal. Urin yang normal memiliki rentang warna antara kuning pucat hingga kuning tua. Warna urin kuning pucat mengindikasikan bahwa tubuh dapat terhidrasi dengan baik dan ginjal berfungsi secara normal. Sedangkan warna kuning tua mengindikasikan bahwa seseorang mengalami dehidrasi. Warna kuning pada urin disebabkan karena adanya pigmen urokrom. Pigmen ini memengaruhi tingkat kepekatan urin. Selain urokrom, pigmen dan senyawa lain dapat memengaruhi warna urin. Nah, inilah alasan saya mengambil batasan masalah yang telah saya cantumkan pada proposal skripsi ini. Ketika ginjal mengalami masalah, akan terjadi peningkatan konsentrasi dan akumulasi zat dalam urin yang menyebabkan warna urin tersebut menjadi lebih gelap seperti coklat, merah, dan ungu. Perubahan warna urin tersebut disebabkan oleh kadar protein yang tidak normal, tingginya kadar sel darah merah dan putih, dan sejumlah partikel berbentuk tabung yang disebut dengan gips seluler. Urin berwarna merah muda atau merah berarti ada sel darah merah dalam urin. Ginjal yang sehat seharusnya dapat menjaga sel-sel darah merah dalam tubuh saat menyaring limbah dari darah untuk menghasilkan urin. Namun, ketika filter pada ginjal mengalami kerusakan, sel darah ini dapat mengalami kebocoran dan selanjutnya menuju urin. Nah, ini merupakan warna dari urin, mulai dari yang sehat hingga urin yang menjadi indikasi bahwa seseorang mengalami dehidrasi. Yang ketiga, protein urin. Protein urin merupakan kondisi di mana terdapat terlalu banyak protein di dalam urin, sehingga menjadi indikator kerusakan ginjal. Ekskresi protein urin yang normal memiliki kadar paling banyak sebesar 150 mg per harinya. Jika jumlah protein melebihi batas normal, maka dianggap sebagai tanda awal penyakit ginjal atau penyakit sistemik yang signifikan. Jika kadar gula tinggi, maka terjadi kerusakan ginjal dan albumin dalam darah yang banyak yang keluar.
Selanjutnya, detektor protein dalam urin. Kadar normal protein yang ada di dalam urin berkisar antara 0 sampai 20 mg desiliter. Jika terdapat kadar protein berlebih dalam urin, maka dipastikan bahwa ginjal mengalami masalah terhadap fungsi kerjanya. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat untuk mendeteksi kadar protein dalam urin, yaitu menggunakan biuret. Apa sih biuret itu? Nah, biuret merupakan zat yang mengandung 2 atau lebih ikatan peptida sehingga dapat membentuk secara kompleks yang berwarna ungu dengan garam tembaga dalam larutan alkali. Metode deteksi protein melalui biuret ini merupakan metode yang baik untuk menentukan kandungan larutan protein sehingga seluruh protein mengandung ikatan peptida. Nah, ini merupakan reagen dari biuret. Bab 3, metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Penelitian dilaksanakan menggunakan metode kualitatif pada bulan Juli hingga Desember tahun 2025 di Laboratorium Teknik Biomedis Departemen Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Yang kedua, alat dan bahan yang diperlukan dalam proses penelitian. Yang pertama yaitu Arduino, yang kedua sensor warna TCS 3200, dan yang ketiga yaitu buzzer. Prosedur penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tahap. Berikut merupakan tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama, tahap studi literatur. Yang kedua, tahap analisis data. Dan yang ketiga merupakan tahap penulisan laporan akhir. Tahapan tersebut direpresentasikan dengan diagram prosedur dan gambar. Selanjutnya yaitu studi literatur. Nah, detektor hidrasi serta kandungan protein dalam urin ini dibuat dengan tujuan memberikan peringatan kepada seseorang jika seseorang tersebut mengalami dehidrasi bahkan albuminuria. Dengan adanya detektor ini, diharapkan seseorang lebih waspada dan peduli terhadap pentingnya mengonsumsi air putih. Detektor hidrasi ini telah berkembang secara cepat. Yang terbaru adalah alat yang mampu mendeteksi tingkat hidrasi hanya dalam hitungan detik. Nah, alat yang digunakan untuk mendeteksi tingkat hidrasi serta terdapatnya protein dalam urin berupa Arduino, sensor warna TCS 3200, buzzer, solenoid valve, dan pompa air. Dalam hal ini, sensor warna TCS 3200 digunakan sebagai detektor dari warna urin sebelum dan sesudah ditambahkan reagen biuret. Arduino sendiri berfungsi untuk mengolah data yang dikirim oleh sensor untuk menjalankan proses output yang dikehendaki. Nah, buzzer berfungsi sebagai indikator saat proses deteksi sensor berlangsung. Nah, bagaimana sistem kerja dari waffle ini? Yang pertama, sistem kerja dari waffle adalah menyerap urin yang telah dikeluarkan dan diletakkan pada suatu wadah sebanyak 3-5 tetes. Kemudian, sensor warna TCS 3200 akan mendeteksi nilai RGB urin asli sebelum ditambahkan reagen biuret untuk mendeteksi kondisi tingkat hidrasi seseorang. Kemudian dalam waffle ditambahkan reagen biuret untuk mendeteksi ada atau tidaknya kandungan protein dalam urin. Jika urin mengalami perubahan warna menjadi biru keunguan, maka terdapat protein berlebih di dalamnya. Namun, jika perubahan warna tidak signifikan atau bahkan tidak mengalami perubahan, maka sistem ekskresi seseorang tersebut dianggap sehat sehingga ginjal mampu melakukan aktivitasnya dengan baik. Nah, ini merupakan sensor TCS 3200. Sensor ini digunakan sebagai detektor warna urin sebelum dan sesudah penambahan reagen biuret. Kaki S0, S1, S2, S3, dan out dikoneksikan menggunakan Arduino menggunakan pin 8, 9, 10, dan 11 dan 12. Pin VCC dihubungkan dengan tegangan sebesar 5 VDC. Pin GND dihubungkan ke ground. Nilai output dari frekuensi sensor akan diproses oleh Arduino. Nah, ini dia rangkaian buzzer. Buzzer berfungsi sebagai indikator saat proses deteksi sensor. Pada aplikasinya, kaki positif buzzer dikoneksikan menggunakan Arduino dengan pin D7 dan kaki negatif dikoneksikan dengan ground. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan proposal skripsi ini. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan bertanya terkait jurnal internasional yang telah saya baca sebelumnya.
Nah, ini merupakan jurnal yang telah saya baca sebelumnya. Jurnal ini masih selaras dengan proposal skripsi yang telah saya susun. Nah, jurnal ini berjudul An IoT-Based Pervasive Body Hydration Tracker atau PHT yang disusun oleh Janet Chin dan Alin Tisan. Jurnal ini berasal dari Department of Computing and Technology, Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom. Jurnal ini pada intinya berisi tentang filter atau detektor dari hidrasi seseorang melalui urin yang menggunakan sampel RGB. Nah, sampel RGB ini memberikan sinyal ketika seorang mengalami dehidrasi, mengalami hidrasi yang baik, dan mengalami tingkat yang cukup. Beginilah penampakan dari jurnal yang telah saya baca. Nah, ini dia sampel RGB yang menunjukkan sinyal bahwa seseorang memiliki tingkat hidrasi yang baik, cukup, maupun mengalami dehidrasi. Ketika tingkat dehidrasi RGB menunjukkan data yang setara dengan 42, maka sampel akan berbunyi drink water now. Jika tingkat dehidrasi atau tingkat hidrasi seseorang itu cukup, maka setara dengan 120 berbunyi you are just fine. Jika tingkat hidrasi seseorang baik, maka seseorang sudah menjaga pola hidup sehat melalui konsumsi air yang cukup yang setara dengan 164 pada data RGB-nya, maka sensor ini akan berbunyi you are well hydrated. Nah, yang ingin saya tanyakan dari jurnal ini adalah karena jurnal ini sebelumnya mengatakan bahwa alat detektor hidrasi ini sifatnya itu ramah lingkungan. Nah, mengapa penulis ini dapat berspekulasi bahwa detektor ini bersifat ramah lingkungan? Apa yang menyebabkan hal tersebut dapat secara yakin untuk dikatakan? Terima kasih. Sekian video dari saya, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.